mudah menjadi pedangdut ibu kota. Itu yang dirasakan Inul ketika pertama kali menginjakan kakinya ke Jakarta dengan keahlian goyang ngebornya. Ia dituduh mencoreng keanggunan goyang dangdut dengan goyang ngebornya yang dianggap erotis. Dan waktu aku kontroversi sama Pak Haji waktu itu sih, dibilang ratu ngebor juga aku sebenarnya juga nggak mau. Tapi ya memang dunianya sudah ngasih aku seperti itu, ya aku juga nggak bisa nolak. Kalau situ ngomong banyak iblis di dalam hati saya, dalam diri saya, dalam kelakuan saya, ya saya nggak terima loh. Ngaku loh di rumah itu walaupun aku kalau nggak nyanyi ya aku sholat gitu kan, masih sholat, masih ngaji, masih tahu agama lah gitu. Masalah goyanganku yang dibilang haram, banyak setan di dalamnya, katanya Pak Haji dulu begitu. Terus ada iblisnya, ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya terus untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dari sisi aku sendiri sih, aku juga mikirnya ya situ memanfaatkan atau bukan, ya tak pikir ini sudah jalannya, ya terima aja gitu. Di saat fenomena, di saat kontroversi, di saat nggak jelas tiba-tiba muncul pornografi, tiba-tiba aku di tengah-tengahnya menolak itu. Ya memang menolak karena itu tidak membuat suatu keuntungan buat saya gitu. Justru merasa dirugikan karena kan ini gara-gara saya ini seperti ini gitu. Hampir beberapa bulan, mungkin hampir setahun lebih saya itu nggak terima job. Tapi terus terang aja ya saya sih cukup beruntung, cuma untungnya nggak berapa nih. Karena terus terang saya jual kasetnya cuma terlaku 200.000 lebih. Waktu itu juga mau edar kaset juga dapat ancaman dari Bang Haji Omah, dan saya juga tahu itu kayaknya dibacakan laku tuh 6 jutaan. Tapi saya cuma kebagian 200.000 lebih. Inul saya lihat makin dihantam makin jadi waktu itu namanya. Kan ada negatif ada positifnya kan. Malah saya lihat kalau di bidang popularitas malah lebih terpopuler dia. Nama dia kan makin jadi. Kalau secara ini nama dia makin dikenal orang, makin tahu. Dan waktu itu ya ibu-ibu Inul digituin ya pada support lah ya, pada nggak suka lah ya. Sisi saya sebagai produser, saya sih rugi banget karena ya kita boleh bilang yang gambling kita, yang promosiin kita ya. Tapi yang kebagian ya pembajak. Siapa yang teraniaya, dia yang akan dimenangkan. Inul mendapat kemenangan itu karena dianggap teraniaya oleh sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Goyang ngebor Inul ditolak yang kontra, tapi sekaligus diterima masyarakat pro Inul yang ternyata lebih banyak. Aku juga nggak kepengen jadi ratu ngebor gitu. Kayaknya terlalu berlebihan gitu kan kalau aku menjadi seorang ratu, apalagi ratunya ratu ngebor, ratu goyang ini. Ya kadang-kadang aku mikir lah, kalau seandainya nanti aku udah nggak kuat ngebor lagi, masa aku masih dipanggil ratu ngebor, kan nggak lucu gitu kan. Waktu di Jakarta aja goyang ngebor itu heboh karena kan waktu itu ada salah satu stasiun televisi yang ngundang aku. Terus di situ tuh ada Eko Patrio, ada Project Pop, ada kalau nggak salah Cici Paramida apa. Nggak taunya aku udah SMS, udah heboh-heboh, suwur-suwurin gitu di panggung. Jangan lupa ya, besok jam 8 malam saksikan di TV ini gitu. Aku semua orang se-Jawa Timur nonton, aku nggak keluar, ternyata aku dibuat off air. Ya aku nyanyi, penampilanku ya maksimal kayak gitu, ya goyang, ya muter, ya apa gitu kan. Jadi orang itu pada heboh di situ. Terus akhirnya si Eko lihat, oh kamu tuh goyangnya itu kayak orang ngebor, naik turun gitu kan. Oh iya sumpah loh, kok ternyata kamu yang namanya Inul itu, Inul yang di Jawa Timur yang goyangnya heboh itu. Dari situ si Tikanya bilang, iya kayak ngebor. Akhirnya mereka, oh iya ada penyanyi ngebor loh, ada penyanyi bisa ngebor loh gitu. Ya jadi Mas Eko sama Mas Eko Patria itu yang awalnya yang bikin omongan kayak gitu. Makanya aku kalau menilai ada saingan baru nih, misalkan si Dewi Persik,
atau si Uut Permatasari yang semua mengagungkan diri dengan goyangan masing-masing, dengan Anisa Bahar atau goyangan Nita Thalia atau siapa si A si B sampai goyang apa, ada yang goyang kayang dan lain sebagainya untuk memproklamirkan diri, itu aku bukannya nggak setuju, enggak. Ya jalan silakan aja gitu. Kita lihat aja nanti di akhir episode siapa pemenangnya gitu. Padahal kalau dilihat lagi, flashback lagi, Tante juga asalnya dari pop gitu, bukan langsung murni dangdut gitu. Kemudian sekarang dia jadi dangdut ya, sah-sah aja sih ya gitu. Apalagi Tante enjoy juga gitu, apalagi bisa sekarang menciptakan satu fenomena yang dikenal masyarakat, goyang ngebor. Nah kan, barulah itu ada muncul-muncul goyang-goyang yang lain kan gitu. Goyang ngebor, goyang ngecor lah atau dan segala macam gitu kan. Kucing berdiri, anjing berlari. Goyangan ngebor Inul terus mengembara menembus Jakarta. Iwan Sastrawijaya, seorang produser musik yang berpengalaman, mencium kesuksesan melihat goyang ngebor Inul. Saya kira-kira kenal dia masih dia umur 18-an, kurang lebih di tahun 96-an. Jadi ya udah, akhirnya hopeless di dunia rekaman ini, bajakan belajar rela. Saya udah tinggalin dunia rekaman. Pak, artis Pak Iwan Inul lagi top banget di Jawa. Cari dia, suruh nyanyi satu lagu. Waktu itu kebetulan lagu saya yang Mbak Dukun lagi naik. Begitu saya lempar ke TV, langsung deh tuh berhubung goyangnya aneh, mendapat tanggapan di masyarakat, langsung melangit namanya. Saya kewalahan juga, layanin yang minta schedule untuk dia live off air ya, berhubung booking 2 bulan di muka pun belum tentu dapat, berhubung tiap hari waktu itu boleh bilang bookingnya dia udah full lah. Kalau mau booking dia mungkin mesti 3 bulan di muka. Dan saya tahu harganya kayaknya bisa udah mencapai 150-200 juta sekali manggung. Kehadiran Inul memang fenomenal. Ia berhasil menembus rambu-rambu yang selama ini dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan. Tapi sadarkah Inul bahwa ia punya banyak keberuntungan? Salah satunya ketika berhasil lolos dari ancaman perkosaan seorang produser genit semasa merintis karir di Jawa Timur. Inul juga berhasil kabur dari nasib yang barangkali akan menjadikannya seorang pekerja seks komersial dan TKW di negeri tetangga. Jadi seharian 2 hari nggak dikasih makan sehari sayur sama kerupuk. Saya di sini memang niat kerja, tapi saya nggak kepengen saya jadi dibawa untuk nemenin tamu gitu kan.